Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Edi Waluyo, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Pendidikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan sedikit pun. Dan tidak lupa pula kita panjatkan salam serta sholawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Artika Sari dari kelas 2 PAIA dengan NIM 2211027. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Tafsir Pendidikan. Baik, langsung saja saya mulai dari kelompok 12 dengan materinya yang berjudul Manajemen Pendidikan dengan surat At-Taubah ayat 122. Bismillahirrohmanirrohim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fit dini waliyun naziru qaumahum iza roja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya? Tafsirnya adalah bahwa orang-orang yang beriman tidak wajib pergi semua untuk berjihad dan meninggalkan negerinya dalam keadaan kosong, tapi harus tetap ada yang tinggal di sana dan satu kelompok lagi yang keluar menuntut ilmu yang bermanfaat. Apabila mereka kembali ke kampung halaman, mereka wajib mengajarkan ilmu yang diperoleh kepada kaumnya yang tidak ikut menuntut ilmu. Mereka harus memberikan pemahaman kepada kaumnya tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperingatkan mereka akan bahaya maksiat dan melanggar perintahnya, serta menyerukan supaya mereka bertakwa kepada Allah dengan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Relevansi terhadap pendidikan adalah kewajiban mendalami agama dan kesiapan untuk mengajarkannya. Artinya, tidaklah diwajibkan bagi semua orang mukmin supaya seluruhnya berangkat memenuhi utusan perang menuju medan perjuangan, karena menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban, sehingga menuntut ilmu mempunyai derajat yang sangat tinggi yang disejajarkan dengan orang yang perang di jalan Allah. Selanjutnya, materi kelompok 8 dengan materi pendidikan anak. Surat Luqman ayat 13. Bismillahirrohmanirrohim. Wa iza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik bila inasyirka la zulmun azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Tafsirnya adalah surat Luqman ayat 13 menekankan pada umat muslim bahwa mempersekutukan Allah disebut sebagai kezaliman yang besar. Relevansi terhadap pendidikan adalah yang pertama,
membangkitkan rasa takut kepada Allah dan semangat spiritual sehingga beribadah lebih khusyuk. Yang kedua, menopang semangat belajar dan berpikir tentang kehidupan akhirat, lebih-lebih dunia. Dan yang ketiga, serta selalu menyadarkan seseorang dan selalu membuat seseorang introspeksi diri. Selanjutnya, materi dari kelompok 6 dengan materi yang berjudul Filsafat Pendidikan. Dengan surat Fatir ayat 28. Bismillahirrohmanirrohim. Wa minan nasi wattawabi wal an'ami muhtalifun alwanu kadzalik innama yahsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Artinya, dan demikian pula di antara manusia makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Tafsirnya adalah ayat ini menunjukkan bahwa ulama atau orang yang memiliki ilmu tentang Allah, agamanya, kitabnya yang mulia, dan sunnah Rasul adalah orang-orang yang paling sempurna rasa takutnya kepada Allah. Takwanya dan ketaatannya juga paling mumpuni, satu tingkat di bawah para nabi dan rasul. Relevansi terhadap pendidikan adalah yang pertama, tujuan akhir pendidikan adalah untuk mengenal Sang Pencipta melalui segenap ciptaannya yang ada di alam semesta. 2. Dengan tercapainya tujuan pendidikan akan menyadarkan manusia yang berilmu tentang Allah dengan terus mendekatkan diri kepada Allah karena sadar akan kekuasaannya dan takut akan azabnya. Yang ketiga, Allah menciptakan segala sesuatu dengan ciri khas masing-masing, baik itu warna, bentuk, dan lainnya. Begitu juga dengan dunia pendidikan, masing-masing siswa mempunyai ciri khas yang membedakannya dari yang lain. Selanjutnya, materi keutamaan orang yang berilmu dan yang menuntut ilmu dari kelompok 4 dengan surat Ali Imran ayat 104. Bismillahirrohmanirrohim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa yamuruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tafsirnya adalah pada ayat ini Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh berbuat makruh dan mencegah perbuatan mungkar. Dan hendaklah di antara kamu orang mukmin ada segolongan orang yang secara terus-menerus menyeru kepada kebajikan, yaitu petunjuk-petunjuk Allah, menyuruh berbuat yang makruh, yaitu akhlak, perilaku, dan nilai-nilai luhur, dan ada istiadat yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan mencegah dari mungkar, yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat. Sungguh mereka yang menjalankan ketiga hal tersebut mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Relevansi terhadap pendidikan pentingnya kesadaran termasuk dalam nilai-nilai ilahiyah, yaitu amar makruf, nahi munkar, dan iman menjadi tumpuan aktivisme Islam. Kesadaran ini berperan membedakan etika Islam dari etika materialistis. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan masyarakat Islami sebagai suatu masyarakat yang menyuruh supaya berbuat yang makruh dan mencegah dari yang munkar. Dalam Al-Quran, surat Ali Imran juga menjelaskan tentang amar makruf nahi munkar, yang berarti bahwa mendidik anak berdasarkan asas ini berarti menjaga fitrah mereka dari kotoran dan perbuatan salah atau ikut-ikutan dalam kenistaan. Sebab ditinjau dari suatu sisi, membiarkan anak-anak memandang yang nista sebagai hal yang biasa atau bahkan sesuai
yang baik dapat mengundang mereka untuk melakukannya, tak kala mereka sudah besar dan mampu melakukan itu. Ditinjau dari segi lain, salah satu kewajiban orang dewasa adalah menanamkan keimanan ke dalam hati anak-anak pada berbagai kesempatan dengan jalan mengarahkan dan mendidik tingkah laku mereka dengan adab-adab Islam dan mengajarkan ibadah kepada Allah. Selanjutnya, materi dari kelompok 13 dengan materi yang berjudul Evaluasi Pendidikan dengan surat Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Tafsirnya adalah kita tidak lepas dari pengawasan Sang Khalik. Menurut tafsir Al-Misbah dalam ayat 18 surah Al-Hasyr menjelaskan ajakan yang ditujukan kepada kaum muslimin untuk berhati-hati agar tidak mengalami nasib yang sama dengan orang Yahudi dan orang munafik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, yakni menghindarlah dari siksa yang dapat Allah berikan dalam kehidupan dunia dan akhirat dengan cara melaksanakan perintahnya dengan sekuat kemampuan untuk menjauhi larangannya. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dikedepankannya, yakni amal soleh yang telah diperbuat manusia untuk hari esok yang dekat, yaitu akhirat." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sekali lagi kami berpesan, bertakwalah kepada Allah." Perintah untuk memperhatikan hal apa yang telah diperbuat untuk hari esok dipahami oleh Tabatabai sebagai perintah untuk melakukan evaluasi terhadap amal-amal yang dilakukan. Hal ini seperti seorang tukang yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian ia dituntut untuk memperhatikan kembali pekerjaannya agar menyempurnakan apabila pekerjaannya telah baik, atau memperbaikinya apabila masih terdapat kekurangan. Sehingga apabila tiba saatnya diperiksa, tidak ada lagi kekurangan dan barang tersebut tampil sempurna. Setiap mukmin dituntut untuk melakukan hal tersebut. Kalau perbuatan baik, dia dapat mengharapkan ganjaran dari amalannya, dan apabila amalannya buruk, hendaklah dia segera bertobat. Dan relevansi terhadap pendidikan adalah di dalam pendidikan, evaluasi merupakan suatu hal yang sangat-sangat penting untuk mengetahui sampai sejauh mana kemajuan yang telah peserta didik capai, agar sebagai seorang pendidik bisa mengetahui apa yang harus dilakukan dan metode apa yang seharusnya diberikan kepada anak didik tersebut. Karena sebagaimana ayat di atas, untuk mengetahui tingkat keimanan seorang manusia, apakah ia mempunyai iman yang kuat ataukah masih terombang-ambing, maka perlu ada suatu ujian yang diberikan kepada orang tersebut.
Bagaimana seorang murid bisa disebut cerdas atau pintar tanpa ada tes atau ujian yang diberikan? Sudah menjadi suatu hal bahwa setiap orang yang beriman belum bisa mencapai hakikat iman yang sebenarnya, kecuali setelah lulus dalam menempuh cobaan-cobaan dan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi tingkat kesabaran ketika menanggung cobaan tersebut, semakin besar pula kemenangan dan ganjaran yang diperolehnya. Namun, sebelum adanya suatu evaluasi atau ujian dalam pendidikan, seorang murid harus mempersiapkan matang-matang semuanya, termasuk mengenai materi yang akan diujikan atau dievaluasikan nantinya. Jika persiapan itu matang dan dilakukan dengan benar, maka ujiannya akan terasa ringan untuk dijalani atau dikerjakan, dan hasilnya pun akan memungkinkan besar. Nanti pasti akan memuaskan. Sebaliknya, jika persiapan itu tidak maksimal atau bahkan tidak ada persiapan, kemungkinan besar pasti dalam ujian akan kesulitan dan hasilnya mengecewakan. Baik, saya rasa itu saja video dari saya. Masih banyak kekurangan dalam penyampaian, pembacaan surat, dan lain sebagainya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.